Perkenalkan, nama saya Esther Novia Susantika dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 19430100027. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 1. Dalam video ini, saya akan menceritakan kisah dari sosok wirausahawan sukses di Indonesia. Beliau juga merupakan orang terkaya ke-50 di Indonesia yang dirilis oleh majalah Forbes pada tahun 2018. Sedangkan untuk skala internasional, beliau menempati posisi ke-652. Penasaran kan siapa sosok wirausahawan ini? Yuk simak videonya. Nah, sosok yang dimaksud adalah Chairul Tanjung. Chairul Tanjung merupakan pria berzodiak Gemini yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Beliau menikah dengan seorang wanita bernama Anita Ratnasari Tanjung. Dalam pernikahannya, Chairul Tanjung dan Anita Ratnasari dikaruniai oleh 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Putri Indasari Tanjung dan anak kedua bernama Rahmat Dwi Putra Tanjung. Chairul Tanjung dikenal sebagai pendiri sekaligus pemilik dari Citicorp. Chairul Tanjung menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 1975 di SD Vanlit, Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah pertamanya pada tahun 1978 di SMP Vanlit, Jakarta. Setelah menyelesaikan bangku jenjang sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolah menengah akhirnya pada tahun 1987 di SMA Budi Utomo, Jakarta. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan kedokteran gigi. Setelah mendapatkan gelar dokter gigi, pada tahun 1993 ia mengambil gelar MBI di Eksekutif IPPM. Walaupun banyak pengusaha sukses yang lahir dari keluarga yang cukup sukses juga, namun tidak begitu halnya dengan Chairul. Lelaki kelahiran Jakarta 16 Juni 1962 ini merupakan anak dari 6 saudara dari pasangan Abdul Ghoffar Tanjung yang berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan Halimah kelahiran Cibadak, Jawa Barat. Masa muda Chairul tidaklah bergelimbang harta dan kecukupan. Sang ayah hanya seorang jurnalis dari koran yang terbilang kecil. Bahkan memasuki periode Orde Baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja tersebut ditutup karena dianggap bertentangan dengan pemerintah. Jatuhnya keadaan ekonomi keluarga Chairul memaksa mereka untuk menjual rumahnya dan tinggal dalam sebuah losmen kecil yang sangat sempit bila dihuni keseluruhan anggota keluarga mereka. Dari sinilah Chairul disebut sebagai si anak singkong, karena memiliki latar belakang yang sangat biasa-biasa saja. Selain itu, julukan tersebut juga populer berkat buku biografi Chairul Tanjung yang berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Kompas. Buku ini disusun oleh seorang penulis dan jurnalis bernama Cahya Gunawan Dirja. Pada saat itu, Chairul memilih jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Saat ingin memenuhi kebutuhan kuliahnya, dirinya mulai mencoba bisnis-bisnis kecil mulai dari berjualan buku kuliah, kaos, hingga fotokopi.
Walaupun berasal dari keluarga yang pas-pasan, Khairul tak patah semangat. Hingga akhirnya ia memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Khairul Tanjung pertama kali menjajah dunia bisnis serius ketika ia merintis sebuah toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Toko tersebut didirikan di wilayah Senen, Jakarta Pusat, meskipun akhirnya harus mengalami kebangkrutan. Setelah gagal akan usahanya tersebut, Khairul bersama rekannya memulai bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak-anak yang berpayung di sebuah perusahaan yang bernama PT Pariyati Sindotama. Hanya dengan bermodalkan 150 juta rupiah hasil pinjaman dari sebuah bank, usahanya tersebut terbilang sukses karena langsung mendapatkan pesanan jumlah besar dari Italia. Walaupun keberuntungan seakan sedang berpihak kepada Khairul dan perusahaannya tersebut, nyatanya terdapat sesuatu yang mengganjal di hatinya. Pada akhirnya, perbedaan pandangan dan hal lain, Khairul memutuskan untuk berpisah dengan ketiga rekannya yang selama ini sudah bersama-sama membangun bisnis sepatu ekspor tersebut dan mulai membangun usahanya sendiri. Selain memiliki kepiawaian dan kalori yang baik dalam bidang bisnis, Khairul juga merupakan pria yang memiliki relasi sangat luas. Ayah dari dua orang anak ini tidak memilih-milih dengan siapa ia menjalin relasi. Mulai dari kalangan atas hingga para pekerja-pekerja kelas bawah yang mungkin banyak orang menganggap mereka tidak selevel dengan seorang Khairul Tanjung. Dengan keahlian yang dimilikinya dan luasnya relasi Khairul, kesuksesan pun perlahan datang. Khairul kemudian mendirikan para grup yang memiliki sebuah perusahaan payung bernama Para Inti Holdindo. Khairul pun berusaha memusatkan bisnisnya pada 3 sektor, yaitu keuangan atau finansial, multimedia, dan properti. Untuk mengorganisir sektor keuangan, Khairul memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investindo. Dalam sektor multimedia dan investasi, ia mendirikan Para Inti Investindo. Sedangkan untuk sektor properti, ia mendirikan Para Inti Propertindo. Dalam menjalankan usahanya, Khairul lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dibanding membangunnya dari awal. Salah satu akuisisi dari Khairul yang paling terkenal adalah Bank Karman, yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mega. Selain itu, ia juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia sebesar 40% melalui perusahaannya yang bernama Transcorp. Pembelian itu diresmikan pada bulan Maret 2010. Penandatanganan penjualan saham tersebut bahkan tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Prancis. Berselang 1 tahun kemudian, pada 1 Desember 2011, Khairul merubah nama para grup menjadi City Corp yang dikenal sekarang ini. City Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan anak, yaitu Megacorp, City Global Resource, dan Transcorp atau TransTV. Alasan memilih Khairul Tanjung sebagai sosok yang menginspirasi bagi saya adalah karena beliau adalah seorang yang tidak cepat menyerah. Walaupun banyak sekali rintangan yang dihadapi, tapi Khairul Tanjung menganggap kegagalan itu adalah awal dari kesuksesannya. Dengan demikian, Khairul Tanjung bisa sukses. Untuk menutup video ini, saya akan membacakan sebuah kutipan dari Khairul Tanjung.
Tidak ada kesuksesan yang tidak bisa dicapai seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Terima kasih.